Let's start. Video kali ini akan membahas dan mereview series Kamen Rider Gajard episode 47. Ini benar-benar excited dengan episode 47 karena tetap penulisnya Ako Inoue. Gue sangat underestimate sama penulis kali ini. Aku pernah membuli, aku pernah mengkritik besar-besaran, mengkritik pedas penulis yang satu ini, yaitu Akiko Inoue. Tapi episode 47 entah kenapa membuat aku sangat tergiurkan, sangat mempesona, sangat epic, emosional. Ini yang harusnya yang direalisasikan pada episode sebelum-sebelumnya. Kenapa kok tidak bisa merealisasikan, mengaplikasikan di episode-episode sebelumnya? Nah, cuman episode ini memang bagus banget ini. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ako Inoue. Oke, episode 47 ini berjudul Big Class Hotaru versus Supana Kurogane. Dan sebelum review, aku disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit. Dan aku membawa catatan untuk membreakdown, membahas tak tuntas hari ini. Karena banyak sekali teori-teori yang dihadirkan series Kamen Rider Gajard itu masih belum dapat dieksekusikan dengan baik. Itu aja. Oke, kita masuk aja ke reviewnya. Nah, untuk reviewnya pada episode sebelumnya, Supana Kurogane menyatakan sumpah atau konferensi pers ke semua warga-warganya, semua warganya dengan menggunakan smartphone-nya, dengan menggunakan sumpahnya dan menggunakan oath-nya, ya kan. Nah, ini sangat menarik banget ya, karena dia menggunakan kekuatan api hitamnya untuk egonya sendiri. Nah, egonya sih Supana Kurogane sendiri. Nah, episode 47 ini hanya kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu episode 46. Menurut aku, awal ceritanya tuh, premisnya tuh lumayan simpel ya. Ya simpel, super duper simpel, tapi dengan eksekusi dengan lumayan sempurna, lumayan perfect, lumayan bagus menurutku. Sangat-sangat bisa aku nikmati, enjoy, meskipun beberapa menurutku tidak nyaman, dan itu membuatku agak kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Kok kenapa begini? Kok kenapa begitu ya? Perlu dipertanyakan lagi, kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Dengan teori-teori dari karakter yang satu ini. Nah, ini dia. Nah, kenapa kok bisa bilang episode 47 ini sangat-sangat lumayan bisa dinikmati banyak orang dan ekspektasinya itu sesuai dengan yang diharapkan. Padahal penempatannya itu seharusnya pada pertengahan episode, yaitu ketika menunjukkan fan service Kamen Rider Legend. Setarik ke belakang lagi, kalau misalkan ini ketarik di belakang lagi, maka menjadi development karakter yang luar biasa. Kenapa kok bisa? Alasannya kenapa kok bisa taruh di final episode? Nah, karena untuk mengetuk kembali, untuk menasehati Hotaru kembali tentang impiannya si Hotaru itu. Karena impian Hotaru itu sudah mulai terkikis, makanya harus diingatkan lagi sama seorang ini. Nah, itulah menurut aku tuh masih perlu di polos lagi, kenapa Hotaru kok bisa terkikis dengan impiannya itu, tentang gacanya itu, ya kan. Padahal kita bolak-balik skripnya itu, Hotaru tuh mengatakan, aku ingin berteman dengan manusia. Terus-terusan itu, ya skripnya tuh terus-terusan. Kenapa nggak di build up
terkikisnya itu dan mengolahnya tadi mirip-mirip seperti Kamen Rider Revice. Cuman bedanya kalau Gachard itu atau Hotaru Ichinose itu adalah mengutamakan impiannya tuh sudah mulai hilang, sudah mulai terkikis. Sedangkan kalau Iki itu bukan impiannya tapi iblisnya. Bedanya situ ya, bedanya situ. Iblisnya dan mengenai ingatan-ingatan keluarganya yang sudah menghilang. Kalau ini impiannya yang mulai terkikis. Bukan terkikis ya, mulai. Oke. Dan gue salut sama Mbak Akiko Inoue ini dan gue sangat impress. Perfecto. Enggak juga sih. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang menurutku perlu di-adjust lagi untuk Akiko Inoue. Nah, kita nggak usah baca sinopsisnya ya, karena sinopsisnya pun jelas. Karena kan dari kemarin, si Spanna Kurgane ingin menghancurkan semua kami dan itulah. Ingin bertransmutasi diri sendiri untuk menyerang Raja Gelapan sendirian. Dan hancur dengan sendirinya dengan Spanna Kurgane sendiri. Jadi dia menghancurkan Raja Gelapan sekaligus menghancurkan dirinya sendiri. Dan itu tidak disetujui oleh si Hotaru Ichinose. Kenapa gachamu berbeda dengan diriku? Padahal sisi positifnya sama. Ingin menghancurkan Raja Kegelapan. Tapi caranya yang salah, ya kan? Kenapa caranya begini? Makanya dihadang sama Hotaru Ichinose. Nah inilah namanya tuh big clash, bentrokan besar terhadap namanya adalah impiannya, gacanya atau tujuannya tuh berbeda banget dengan si Hotaru Ichinose. Padahal di akhir episode dengan para kaminya, dengan Ichigon dan juga Haperuan itu mengatakan bahwa hampir sama. Ya itulah, pokoknya nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi. Oke, kita bahas satu persatu dulu karena nih videonya pas akan lama banget ya kan. Jadi Galia itu menyiapkan kekuatannya atau rencana kekuatannya untuk bisa rencana apa lagi nih Galia ini, rencana apa lagi yang dihadirkan ke Galia ini, karena ada banyak sekali kayak selendang-selendang yang berurai merah ya kan, apakah ada seperti apa belum tahu, ada sebuah magic. Nah ini apa ini Galia ya kan. Terus di scene berikutnya adalah adegan bermotor ya kan, itu sangat smooth dan sangat elegan menurutku dibandingkan adegan bermotor Gold Dash milik Hotaru Ichinose. Kenapa kok bisa elegan? Karena shotnya tuh bisa ke bidang motornya, bisa ke close up mata Spanna Kurgane, bisa close up ke motornya, bisa close up kemana-mana sih, bisa angle-nya tuh bisa macam-macam ya kan. Itu enak angle motoran tuh. Jadi pure itu adalah mantap lah, oke lah, bisa dinikmati lah. Lanjut. Nah, ketika itu si Spanna Kurgane datang sama Lachesis ya kan. Lachesis ini bilang ya kan, kamu kok bisa begini? Anda kok misalkan kamu mengajukan semua kami, bahkan kamu bisa mengajukan Kamen Rider, ya kan? Jadi kamu bisa mengajukan Kamen Rider dengan mengajukan semua kami yang ada, semuanya itu benar kata si Spanna Kurgane, dan itu mengatakan bahwa si Lachesis ini peduli dengan kekuatan kami ini untuk menghancurkan Raja Gelapan ini, ya kan? Itulah. Selepas itu si adegan itu mengatakan bahwa tujuanku yang sebenarnya itu adalah, dia bisik-bisik karena nanti scene-nya episode tersebut, ini scene setelahnya kan, scene bisik-bisik
Nah, scene basic itu terlihat seperti apa ya? Tujuan sebenarnya sih Supana Gorgane itu. Nah, setelah itu dia dihadapkan sama Lakesis, lalu Lakesis tolong jaga Kyoka, Edami. Langsung pukul, langsung. Itu sih ini agak gimana gitu, tapi ya oke lah untuk menuju opening, oke lah. Dan ya gue merasa kayak ini loh karakteristik si Supana Gorgane. Harusnya development lebih lagi di pertengahan episode seharusnya, ya kan. Nah ini ketika setelah opening Commander Gachar kan. Nah, pertanyaanku cuma satu nih. Kenapa Supana Gorgane tidak memakai baju akademinya? Kenapa harus pakai baju bengkel? Mas bengkel yang biasanya itu. Karena menurutku ya begini-begini doang ya agak gimana gitu. Malah udah keren kan. Menyatakan konferensi press, sumpah, dia menyatakan ke semua warganya dengan pakaian tersebut. Tapi ternyata dia memakai baju seperti biasanya. Itu seperti apa? Gimana ya? Apa ya? Nah itulah. Agak apa ya? Terkejut dengan hal ini, terkejut Martin tuh kenapa memakai baju akademinya biar lebih keren, menarik banget perhatian. Nah itu ini ketika Supana Gorgane ingin menyerahkan semua kemi-keminya, ya kan, ke Hotaru dan kawan-kawannya, ya kan. Nah oke, sebentar. Dari sini aja, ya kan, Supana Gorgane menyatakan sesuatu kepada Hotaru dan Renekudo dan sebagainya tentang tujuannya itu mengambil semua kemi-keminya itu kan, ya kan. Lihatlah seperti itu kan, lihatlah, coba ini scene-nya, scene kamera cembung nih kan, wah. Oke. Nah, di tengah-tengah intens, ya kan, kenapa kok ada gangster ini? Kenapa kok ada para gangster yang nyariin Renekudo dan Hotaru di jalan, di bawah jembatan kalau nggak salah, di jalan raya, ditip sama Kajiki lagi. Kenapa kok ada ini? Dia permasalahan utamanya menurutku. Aku ini sumpah ya, kok intens tapi kenapa ada gangster ini? Apa kejadiannya apakah kejadiannya itu adalah ada hubungannya dengan masa lalu, episode lalu yang ada namanya tuh yang Golem Goriki, ya kan. Apa ada hubungannya itu? Terus lu nggak menuju ke Hotaru sama Renekudo yang ada di akademinya tuh yang di atas genteng itu kan, yang itu pokoknya di Supana Gorgane kan alamatnya tuh. Kenapa lo nyariin? Nah, lo nyariin kenapa? Ya kan, terus ekspresi si Kajiki ini kayak waduh, ini ya kayak orang ngantuk. Kayak orang ngantuk, orang lemes, orang gimana itu. Ini nggak banget actingnya sih, apaan sih menurut gue ya. Tapi ya dari shot ini orang ngantuk sih. Cuman kok perhatiin lagi ya actingnya memang begini. Si Kajiki ya, ngapain Kajiki skala? Kajiki ini mau ngapain? Ya kan? Scene ini tuh mau ngapain? Scene gangster nyariin Hotaru sama Renekudo tuh ngapain? Scene ini tuh cuma nambahin durasi. Itu sih menurutku. Cuma nambahin durasi. Nah, ini perlu dijelaskan ya, kenapa ada beginian nih kan. Harusnya bisa diurai, dieksekusi episode lalu. Nah, ini dia. Terus si Supana Gorgane memanggil semua teman-temannya itu, semua anggota-anggotanya itu untuk menyekap si Hotaru, Renekudo, Sensei, Sabemaru, Ichorenge, tepat kayak 4 kubus sudut 90 derajat
terus sihir. Nah, di sini aku bahas visualnya ya. Visualnya ini adalah di scene ini nggak ada satupun orang Rini Kudo, Otaro nggak ada sama sekali. Nggak ada nih, nih ya, nggak ada nih orangnya nggak ada nih kan. Jadi ketika apa namanya tuh, jadi ketika memakai CGI atau visual ya kan, memantulkan cahayanya itu atau sinar cahaya, mereka keluar dulu dari dari visual tersebut, keluar dari scene ini. Nah, ketika sudah ada visualnya, sihir udah ada, masuk kembali. Jadi kayak keluar masuk gitu kan. Itu visualnya ya. Jadi ini hasil pertamanya, ini hasil keduanya. Nah, jadi kan ini kan nggak ada Otaro, Rini Kudo, Sobimaru, Ichoren Game, terus nggak ada kan, Kagami nggak ada kan, nggak ada. Oh jadi ada ya kan. Kenapa lagi-lagi? Karena CGI visualnya masih kasar menurutku ya, meskipun lagi-lagi ini series episodenya tuh per minggu ya kan, jadi bisa aku maklumi lah ya kan. Jadi ini ya gimana, kelihatan kurang smooth sih, bisa lebih smooth lagi lah ya. Ada kok series yang seminggu jadi itu ya, tapi bagus banget. Contohnya Ultraman. Tapi Ultraman itu sudah lama dibuat kan, karena CGI-nya itu tahun lalu, dibuatnya tuh tahun depan, kalau rilisnya tahun depan. Itu sangat kompleks banget tuh, kalau CGI-nya, terus dramanya tuh macam-macam. Kalau sini kan masalah CGI ya kan, menyekap Hotaro dan kawan-kawannya. Ini bagus sih, intensnya bagus banget, bagus banget, nggak merusak sama sekali, gue suka. Terus nah ini ya, langsung Spana Koreane menyerahkan sih semua kemi satu kemi itu. Nah kalau aku jadi beginian, wah ini sih kacau sih, ini chaos, ini bisa dengan chaosan, harusnya bisa lebih chaos lagi ketika penyekapan itu di warga-warganya. Jadi bisa lebih kayak chaos, bisa lebih matang lagi, bisa lebih intens parah, bisa lebih smooth lagi, kayak intens banget ya. Nah secara world building ya sempit banget kan, kurang bisa dinikmati dengan nyaman sih. Menurutku nikmatinya masih kayak world buildingnya tuh masih perlu di-adjust lagi. Meskipun di Kamen Rider Kids kemarin ya, jangan jauh-jauh ya, di episode berapa ya, di Gachat tuh kan. Kalau sebenarnya chapter awal dia kan, itu kan ya gimana ya, satu lokasi itu luas banget ya kan, luas banget, world buildingnya kerasa. Oh, kereta api yang kemarin tuh yang Kajiki itu keren banget tuh, secara world building keren, secara drama keren, emosional juga lumayan ya kan. Ini world buildingnya kurang, sempit, world buildingnya sempit banget, sempit, masih perlu di adjust lagi menurutku. Enggak perlu di zoom lagi, perlu di track lagi supaya world buildingnya kena. Nah itu sih menurutku ya, secara visual begitu, karena sinematik itu udah bagus banget ini, meskipun ya CGI-nya nggak berantakan ya, kurang smooth ya, berantakan itu. Terus kemi menuju ke Spina Gorgana, dan wah ini tangkap dengan kekuatan api hitamnya si Spina Gorgana ini. Nah lihat lagi, tangkaplah semua kami itu. Wah ini genggaman semua kaminya nih, wah itu tebel banget kan, tebel banget kan. Ini pet kami cardnya nih banyak banget nih ya. Nah, lagi, nah ketika itu Togaidami, Spina Gorgane, kamu kenapa begini? Dari balik Spina Gorgane balik, Yokai Hidami, terima kasih. Anjir itu keren banget. Itu scene keren banget, bilang Spina Gorgane bilang terima kasih ke Yokai Hidami tuh gila. Itu scene nyentuh banget tuh, hening loh tuh. Sepanjang episode 47 itu hampir semua tuh hening. Ini bagus banget menurutku.
karena bisa masuk ke karakternya, karakter emosinya ya kan, bisa masuk ke karakternya, bisa dapat emosinya. Bisa dapat suara sound design yang menurutku ganggu banget kan, mendingan gak usah pakai sound design, mendingan dibuat hening aja. Semakin dibuat hening, tapi semakin dibuat untuk dapat emosinya ke karakter tersebut kan. Inilah contohnya. Inilah Koke Adam yang super niat banget menurutku. Kenapa kok bisa Koke Adam Akio Inoue kok niat banget seperti ini? Kenapa kok Akio Inoue bisa sejenius ini menurutku? Sumpah ini Akio Inoue emang jenius banget sih. Ya pun Akio Inoue dapat dihujat ya kan. Gue tuh sangat underestimate sama Mbak Akiko Inoue ini. Ini beneran ini keren banget. Hening ya kan. Hampir hening atau hening ya. Kurang lupa aku. Terima kasih. Wow. Anjir tuh keren banget. Keren banget loh itu. Keren banget loh. Ya kan sebenarnya nggak bisa kata-kata lagi gue. Sumpah. Terus. Ketika Spinogorane pergi bersama anggota-anggotanya. Lepas perangkapnya tuh atau menangkapnya tuh, lepas perangkapnya, ya, perangkapnya kubus-kubus itu, dan Lachesis tiba-tiba keluar dari pintu, ya kan, keluar dari pintu, siapapun hentikan Spanner, ya kan. Nah, si Lachesis bilang nih, ini aku bacakan aja ya, supaya cepet ya. Spanner akan menggabungkan semua kemi dan bertransmutasi untuk mengalahkan Raja Kegelapan seorang diri, ya kan. Lanjut. Nah, Raja Kegelapan ini yang maksud tuh Galia, Gigis ya kan. Nah, terus si Gurun Sama tuh kok cuman duduk doang? Kenapa kok duduk doang menghadap Dread Trooper? Kenapa? Dread Trooper. Nah, masalahnya itu adalah si Gurun Sama itu sudah mengingat apa tujuanku kan emas kan, Dorado kan, apa tujuan Dorado ku. Nah itu harus pikir-pikir tuh kan, itu aja sih menurutku. Nah, kata si Sabimaru bilang ada Sabimaru bilang ini, transmutasi satu kemi belum pernah terjadi, ya kan. Kok bisa transmutasi satu kemi itu belum pernah terjadi, padahal Kyoka Edam bilang, ya kan, ini beberapa orang aja, ya kan. Nanti aku jelasin lagi. Nah, menurutku itu yang dikatakan bisik tadi di awal scene tadi, ya kan, ini dia awal scene tadi, ya kan, yang sama Lachesis tadi kan. Nah, itu dia, itu alasannya. Aku gue pikir kayak Kaiwa gitu kan, kayak ingin kayak Kaiwa tuh juga sama ya tujuannya. Kaiwa sama Panangkurgan tuh sama sih tujuannya sih, cuman caranya aja yang salah. Kaiwa juga sama, caranya aja yang salah. Bilangin damai, dunia damai, ya kan, dan menghidupkan semua Kamen Rider, tapi dengan cara yang salah. Sama seperti Panangkurgan di sini, ya kan. Semua ingin mengalahkan Raja Kegelapan, menghancurkan Raja Kegelapan, tapi dengan cara yang salah. Lagi dengan cara yang salah. Itu permasalahannya. Masih perlu dijelaskan lagi kenapa kok bisa mengalahkan Raja Kegelapan seorang diri, ya kan. Ini jasanya seperti Sosial berpidato kemarin sih. Berpidato kemarin lebih luas lagi, lebih impact lagi kemarin itu. Kemarin tuh masih kurang impact sih pidatonya sih ya. Oke, karena alasan seperti itu ternyata alasannya. Terus Koke Adam bilang, ya kan, ini di sini Koke Adam bilang, beberapa orang saja yang bisa menggunakan alat kimia kegelapan. Lanjut. Kekuatan yang sama dengan Gigis. Dengan kaki Gigis. Nah, berarti
Berarti tidak hanya Supana Kurugane yang memiliki kekuatan api hitam. Pastinya anggota-anggotanya Supana Kurugane pasti mempunyai kekuatan api hitam, ya kan? Atau beberapa orang ini adalah bisa jadi adalah gurun sama, bisa jadi kan. Terus si siapa yang gurunya kemarin tuh siapa tuh, lupa gue tuh, nggak, kurang memorable sih, yang ada Kenji Surahara itu, yang kakak Kenji Surahara tuh siapa tuh, lupa. Pak terus komentar deh, aku lupa lagi, itu kurang memorable sih. Yang jadi Kamedon ya, Kamedon Malcolm itu siapa ya, mungkin itu juga api hitam juga kan. Nah ya nih, ada scene flashback lagi, Gigis. Aduh, scene flashback lagi. Kenapa nggak scene trackback aja, ya kan? Aku kemarin tuh sempat nonton rewatch ya, Kamen Rider Kids ya. Ternyata aku salah, tuh trackback bukan flashback ya kan. Oke, ternyata kenapa nggak trackback aja? Kalau misalkan baru, bisa nggak dengan trackback bukan flashback? Itu nggak tolol sih. Dikit-dikit flashback, dikit-dikit flashback. Ya, gitulah. Ya kan? Nah, berarti yang bisa melakukan transmutasi dalam jumlah banyak, ya kan? Ya, berarti yang bisa melakukan transmutasi itu bisa dalam jumlah yang banyak. Maksudnya begitu maksudnya. Nah, begini. Transmutasi bisa jumlah yang banyak. Berarti transmutasi itu nggak cuman sekedar kayak mengambil kemi-kemi terus gimana? Berarti bisa banyak berarti ya. Ini nih. Begini ya, teorinya menarik, tapi eksekusinya itu loh, aduh, nggak ada. Gue tahu eksekusinya tuh Spina Kurgana yang ikutan api hitam itu, tapi eksekusi kelanjutannya tuh nggak ada. Sayang sih menurutku Aiko Inoue ini, sumpah. Ini perlu dibenerin lagi sih, perlu ditambahkan lagi sih menurutku. Eksekusinya kan teori itu berjalan dengan eksekusinya, berjalan dengan ceritanya, yang berjalan dengan seriesnya, berjalan dengan episodenya juga, ya kan. Gue tahu Kids itu banyak plot hole, tapi jalan dengan ceritanya. Kalau si Gadget ini itu adalah kurangnya scene-scene-nya, sama kayak Kids menurutku. Sayang sih. Terus Mentor Sensei bilang bebannya ya, tapi butuh manusia yang tidak akan bisa menahan bebannya. Semakin bebannya itu mengecil, maka bebannya itu semakin bebannya itu besar, maka tubuh manusia tidak dapat menahannya kan. Semakin besar, lo tidak bisa menahan kekuatan tersebut kan. Makanya kok misalnya Kemi itu terlalu menghancurkan atau memanfaatkan Kemi itu secara berlebihan, maka bebannya di dalam kekuatan manusia kita tuh nggak bisa bertahan dengan lama. Lo bisa kelelahan, lo bisa kecapean, lo bisa lo bisa remuk, lo bisa babak belur, lo bisa kekuatan lo tuh nggak bisa secara full, ya kan, secara maksimal. Dia lo ya gitu-gitu aja. Nah, terus lanjut lagi nih. Nah, ini sih ketika Gurun sama ngomong sama Ator pas bilang ke Gurun sama, itu Spina Wana ingin menuju ke sini, ya kan, menuju ke sini. Ini orang gila nih orang ya, mau ke sini tapi ya kan. Terus Atropos bilang ke Gurun sama, biar aku aja yang ngurusin tempat Spina Kurgana, ya kan. Oke. Jadi tatapannya juga kurang intens menurutku ya. Gurun sama yang nama itu aja di sini ya, nggak ada pergerakan sama sekali sih menurutku. Kurang dapat ininya, impactnya, kurang dapat feelnya ya, kurang begitu bisa lebih matang lagi sih. Perlu di-adjust lagi, perlu
perlu di apa ya, ya perlu dibikin doang, diem tutup doang, udah kelar. Di apa, Futur Gurion yang di Smart Movie-nya tuh sudah dapat esensinya, yang sini nggak dapat banget menurutku, esensinya agak kurang, tapi ya itulah. Terus berikutnya lagi, Atropos itu menuju ke tempat si Spana Kurgane berada, yang telah apa namanya, melakukan ritual menghancurkan keminya, ya kan, menyatukan kemi, bertransmutasi dengan kemi satu-satu, ya kan, di sini satu kemi ya, di sini tepatnya. Tiba-tiba Pluto datang menyeret si Atropos. Kau tuh bilang, ini peta Galia, lo jangan ngebantah ya, cepet kesini. Dengan trigger. Itu aktingnya si Pluto sih gila sih. Atropos masih kaku aja sumpah. Ini ya, Atropos sebenarnya sih berpotensi menjadi acting anak kecil yang natural, tapi entah kenapa tetap aja masih kaku aja, sebenarnya kaku sumpah. Ini gua tuh males banget sama Gachard ini, sumpah males banget sama Gachard. Karena ada Atropos. Selanjutnya si Otaro, pada saat dia selesai kalakesis, kan selesai tuh turun kan ke tangga, tiba-tiba telepon dari seseorang. Telepon lah seorang. Oh iya, ada penyerangan di rumahnya Otaro ya. Dapur Otaro apa ke Cenose. Oke, aku ke sana. Tiba-tiba nggak ada kejadian. Ya, tempatnya cuma kosong aja. Ada si ibunya Otaro yang Kanami Cenose, yang menurutku ya lagi nyiapin sesuatu aja gitu ya. PP aja. Apa yang lo khawatirin sama ibu lo, ya kan? Terus lo datain bahwa lo berbohong, ya kan? Maafkan aku, anak bohong. Angel tuh naif banget sih, naif banget, ya kan? Nah, ketika itu si teman Genose pergi keluar mengantarkan barang, kayak kita mengantarkan apa namanya tuh, catering ya kan, keluar. Ibumu tuh keren loh, kata si Rene Kudo. Oh iya, ibuku keren kan. Nah, pas punya keren, ada sapu kan itu. Nah, siapakah yang serang sapu oleh Otaro juga dari kedua ini? Siapa? Ini dia, Kaji Kiai. Aduh, alhamdulillah yo. Tengah-tengah intens emosional. Aduh, ini mau melucu tapi nggak jadi loh. Aduh, sumpah ini. Ini mau melucu tapi nggak jadi loh. Mau komedi tapi nggak jadi komedi loh. Kenapa? Ini ya mau komedi tapi nggak jadi komedi. Why? Ini sangat saya sayangkan sih. Padahal kalau misalkan nggak kaget, sin kaget kaji gini ya pun. Ya bagus-bagus aja sih, drama sinetron levelnya Indonesia tuh bagus menurutku, tapi kemana begini anjir. Jadi mau lucu tapi nggak jadi lucu. Sayang banget sih, sayang banget. Nah, sebelum ke berikutnya, tunggu sebentar, aku mau tarik. Oke, kembali lagi. Oke, ini cut macet ya. Aku minum dulu. Oke, berikutnya. Nah, tiba-tiba ketemu sama Asahi-san. Ini kan tiba-tiba. Nah, kok bisa? Asahi kok bisa ketemu sama Otaro? Karena si Kajiki yang mulai tadi, para gangster tadi, kok bisa seperti itu? Nah, itu dia. Nah, sebenarnya ini adalah scene filler, tapi berarti sekaligus penting. Nah, ini fillernya adalah poin minusnya. Tapi poin positif adalah itu menasihati si Otaro sendiri. Penting tuh nasihati Otaro supaya Otaro mengerti impiannya seperti apa. Nah, jadi ya agak susah ya, tapi oke lah. Aktingnya si Asa ini ya keren sih.
Asa ini pernah di chapter awal episode 5 kan. Nah, itu ya cukup salut juga, cukup keren sih. Ya acting juga bagus banget, emosi juga bagus banget ya kan. Oke, oke. Lanjut. Sorry. Sorry bang, ada bangunan kan. Sorry. Nah, ini Rene Kudu nih ngapain Rene Kudu nih? Ini ngapain Rene Kudu nih? Meskipun ya senyumnya manis banget, tapi ngapain Rene Kudu ikut-ikutan Hotaro? Rene Kudu tuh manis banget, tapi ya gimana ya? Sumpah. Terus Asahi-san tuh gini, Asahi-san berkata gini kan, ikatan tag partner itu sifatnya samanya. Ini mengarah kemana? Bentar. Ini mengarah kemana? Ini mengarah kepada para kami. Ayo tag partnernya si Hotaro Chinose itu adalah 101 kemi. Itu dia. Iya kan? Jadi ikatan 101 kemi ke Hotaro Chinose itu sifatnya selamanya. Tidak mudah putus. Nah, kalau sudah ikatan, udah persahabatan, sudah kayak udah kayak saudara lah gitu kan. Nah, terus lanjut lagi kepada Asahi-san. Nah, ini nih. Kata-kata soalnya ini ya ini nanti next berikutnya. Terus ketika itu dia bilang, kamu punya impian kan? Punya gacha kan? Punya. Oke, terus nah satu lagi di tempat begini lagi kan. Tak ini bisa dan menurutku bagus banget, tapi menurutku kenapa spot begini sih? Ya, tapi oke lah. Ini nasihat dari Pak Asahi-san nih kan. Sorry ya, agak ini scene keras banget nih, bonan. Oke, sorry. Terus Asahi-san bilang ini, ya kan, kata-kata atau si bacot no cucunya Hotaro Ichinose itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengungkapkan perasaan. Nah, ini sangat-sangat puas banget kata-katanya si Asahi-san ini. Puas banget. Gila, aku tuh puas banget. Kapan lagi beginian? Aduh, ini puas banget. Gue tuh terpuaskan dengan kata-kata ini. Ya puas banget. Gue tuh sangat enjoying banget gue. Enjoying. Ya kan? Terus, sini bagian lagi. Nah, ini kan. Kamu punya kan, yaitu impian yang kuat. Nah, mempunyakan impian yang kuat. Pada saudara bilang ya kan. Terus gacha. Anjir tuh kata-kata gacha tuh gacha. Anjir tuh sangat tolol sih. Harusnya lo aja punya ya kan. Punya. Terus gini. Setelah dia punya langsung scene coolnya, dapat banget coolnya, ada cahaya, ada itu aduh parah banget. Aduh sumpah lah. Itu gokil banget sih, scene gokil. Scene nasihat paling gokil. Dia nggak sekedar bacot, tapi sekedar ada eksekusi. Eksekusi yang menurutku ya lumayan mateng sih menurut eksekusinya ya. Itu eksekusi. Ini bagus banget. Ini kan cahaya samping gini tuh gitu. Itu keren banget sih. Itu keren banget tuh sih, keren banget ya. Itu nggak terlupakan. Tapi poin negatifnya adalah scene ini terlalu terang menurutku ini ya kan. Ini loh terlalu terang nih, yang terlalu terang ini masih perlu polos lagi, masih perlu turunin lagi intensitas cahayanya, masih kurang cahaya, masih kelebihin cahayanya menurutku. Oke, itu aja sih visual kan. Terus ini ketika supaya organnya itu sedang ritual untuk menghancurkan semua keminya dan mentransportasi terus kaminya ke dalam tubuhnya, itu kayak kan kayak tuh
hening banget aja tuh, bagus banget. Entah tuh hening tuh, dan suaranya tuh lupa gue, tapi tuh hening aja tuh, keren banget anjing tuh, masuk ke karakternya ya kan. Ini ada suaranya, sound desainnya kan, sep ya kan, sep aja tuh rapi banget ini menurutku ya. Ini rapi banget, gila tuh, keren banget sih. Ini scene terkeren sih kata aja, keren banget aja, gila kok bisa gitu, sumpah keren banget. Nah, apa aja katanya, ada Madwheel, ada Dione, ada Kyocopter, ada God Shovel, ada Manga Orochi, ada apa lagi tuh, ada Angel Jan ya, atau apa tuh ya? Nah, begitulah pokoknya. Itu adalah Angel, ada Angel ya, Manga Orochi juga, Manga Orochi ya. Nah, itu lah. Nah, terus ketika dia mengitari si Spider Crocana masuk ke dalam tubuhnya dengan warna kekuatan api hitam. Wah, itu sih keren banget sih, itu ini visual keren banget. Tapi menurutku CGI-nya apa ya, wah, visual CGI-nya masih perlu di poles lagi sih menurutku. Visual sih nggak banget sih. Nah sih secara visual sih nggak, oke lah, tapi dalam masuk taraf beginian oke lah. Terus tiba-tiba ya kan, chaos kan semua kartu-kartunya mengelilingi semua titik-titiknya yang berada di itu, disapkan itu menjadi segitiga, kayak berasa Illuminati aja, berasa Illuminati ya kan. Jadi ritualnya tuh kayak berasa Illuminati, dan menurutku ya lebih intens lagi ketika Illuminati itu masih kejadian, tapi nggak sampai kejadian banget, tapi itu dianjurkan sama minusan sama lainnya begini ya kan. Ketika dia kesakitan aja bagus banget. Nah, dianjurkan sama Milo Sensei dan kawan-kawannya ya, dengan anggotanya si Span Konane kan dipisahkan lah, kayak gitu. Itu keren banget sih ya, ini sih keren banget sih, ini keren banget, gak nyangka beginian. Oke. Anyway, aku sangat senang ini sumpah, ini episode yang menurutku tuh perlu diapresiasi sih. Ini kemarin dulu udah apresiasi, dan ya oke lah. Selanjutnya, nah ketika Hoto datang menuju ke Spano Organe, Hotaru memupana Kurogane itu masih hening, gila, masih hening loh, itu masih hening loh itu. Beda sama episode 46 Commander Kids ya kan, yang itu ada sound desainnya, tapi oke aja sih menurutku ya, tapi lebih masuk ke karakternya ini, dimasuk emosinya seperti ini, dimasuk jadi emosinya taruh emosi Spano Kurogane ya begini bagus. Jadi kain-kainnya tuh keluar bubar gak nyatu ke Illuminati ini. Ini bagus banget menurutku. Ya oke lah, bagus banget kan. Lalu ini yang puas sih, ini yang masih hening ya, Satsing fighting ya, Satsing Spanner Kurogane itu fighting tuh hening banget tuh, bagus banget ya kan. Nah, ini yang lebih puas lagi ya, menurutku. Apa itu? Ini dia. Ketika Spanner Kurogane tuh mukul Hotaru, anjir puas banget aku. Mampus lo Hotaru. Aku lebih puas Spanner Kurogane mukul Hotaru dibandingkan daripada Hotaru Uchinose mukul Spanner Kurogane. Kenapa? Karena gue pro-nya tuh ke Spanner Kurogane. Argumen dari Spanner Kurogane. Prolognya Spanner Kurogane. Terus karakteristiknya. Terus dialognya tuh gue pro banget ke Spanner Kurogane. Jadi ketika mukul Hotaru, anjir puas banget aku. Mamam tuh Hotaru Uchinose kapok gue masih terpok nih, puas kan, kapok kan. Hari ekspresi itu gitu kan,
penonton gacha tuh gitu guys. Ini puas banget kalau Spanaru kami nonjok Hotaro tuh puas banget gue. Nah, ketika ini ada terjadi ngomong-ngomong begini, bacot beginian, aduh, ini apaan sih sumpah nih? Ini apaan sih sumpah ini ngomong kayak ngomong sebelum sebelum fighting ngomong anjir kayak lo gini supaya lo kena dulu harus begini anjir apa no ya kan. Ini Kudo bilang ini klip pertama kali lo Otaro marah-marah lo. Anjir, lo ngapain sono-sono Rini Kudo? Lo apa ngikut-ngikut Otaro? Lo ada potensi apa sih sama Otaro? Lo ngapain sih tuh mau Rini Kudo anjir lah sumpah. Ini Rini Kudo itu ya ikut doang sama Otaro. Nggak ada potensi sama sekali. Apaan jadian sama Otaro Chinose? Anjir lah sama Rini Kudo ini sumpah. Itu semua sama Rini Kudo. Sekarang ada mukanya Rini Kudo. Bikin gue nek sumpah. Tapi kayak tutupi sama scene fightingnya Hotaro Chinose yang menjadi Kamen Rider ya kan dengan Spana Organe jadi Kamen Rider favorit ya kan. Kamen apakah itu? Ini dia. Otaro menjadi Fargachard, Spanner menjadi favorit. Kamen Rider favorit. Ini epic sih. Ini terang epic ini ya. Nih kontroversial nih kan. Pertama nih, color grading ya kan. Ya kan? Nih, untuk kalian semua nih kan, mana yang asli? Gambar satu, yang ini faktinya latar belakang seperti ini, atau gambar dua? Nah, kalau aku ya, itu kelihatan banget. Oh ini adalah editan ya. Ini adalah editan dari ini ketika yang berubah jadi Kamen Rider ini adalah editan. Color gradingnya tuh editan. Kalau aku ya, ini tuh editan. Sedangkan gambar kedua, nah ini adalah naturalnya, gambar natural alaminya. Ya begini tempat aslinya tuh seperti ini. Tempat indah, rindang ya kan. Kalau misalkan tempat aslinya seperti ini ya nggak, ya it's okay. Berarti aku salah berarti. Tempat aslinya ya begini, tapi tempat aslinya begini, dibuat bagus begini ya tuh, ya salut lah, keren sih. Dibuat senatural mungkin, apa color gradingnya sih mantep sih menurutku. Kalau misalnya naturalnya tuh gambar satu ya, tapi menurutku natural alamnya sih bener-bener gambar dua lebih bagus sih. Karena nggak bisa bedain mana yang bagus, mana yang beneran asli, mana yang beneran palsu. Gambar ini khusus yang asli menurutku ya, pada yang ini terserah lah. Ini palsu sih, ini editan sih. Ini yang asli sih, itu sih. Atau yang sebenarnya? Itu ya, ini yang asli sih menurutku ya. Coba terus komentar apakah ini palsu atau asli atau ini juga nih. Oke. Lanjut. Ketika fighting tetap masih hening lah sumpah nih. Aja nonton kacet nih ya. Hampir semua scene-nya tuh hening. Karena Akiko Inoue tuh kepengen masuk ke emosi ke karakter tersebut. Ini bagus banget menurutku. Bagus banget. Kenapa nggak dari episode lalu? Astaga. Sama lagi lah. Sorry ya, tenggorokanku sakit soalnya. Oke. Terus anjir visual efeknya keren banget. Ini puas banget jika ngantam si Fargachard. Mampus kau Fargachard. Inilah, ini nggak ada sound design ya, nggak ada tim song. The Sky the Limit nggak ada, Watch the Fire nggak ada nih, hening, nggak ada suara apapun. Sumpah kita fightingnya gila, ini fightingnya berasa kayak fightingnya Dune part kedua nih, sumpah ini keren banget nih, sumpah ini epic terkeren sih menurutku. Gila setelah episode Kamen Rider Kids episode 46 dari Kamen Rider Kids kan ya, ini episode yang terbaik sih memang. Keren. Jadi setelah kita emosional di
Kamen Rider Kids di episode 46. Nah, bisa melihat di episode 47 Kamen Rider Gachat. Wow, gila, bisa sending itu loh, keren banget. Wow, oh my god, gila. Ini loh, akhirnya kita bisa se-epic ini loh. Akhirnya bisa se-epic ini. Wow. Terus kata speakernya bilang, kamu memang kuat, lo memang kuat, tapi lo gak bakal nyerah. Anjir, ini Otaro kalah anjir. Otaro udah kewalahan tapi tetap gak menyerah, tetap semangat. Gila, lu keren banget, gila. Fightingnya tuh gila banget, dengan udah bagus banget. Fightingnya dengan, karena aku bisa Rumble Gachat, kalau bisa Otaro Rumble Gachat, karena kan kami yang tadi kan udah bubar ya kan, udah ke Hotaru sendiri kan, makanya udah bisa menjadi final form Gachat si Hotaru Hachinose ini, makanya dia pakai Rainbow Gachat. Dan itu dia alasannya mengapa kok bisa ada Rainbow Gachat, karena dia bubar satu kami yang tadi putus tadi. Nah tadi ya ini oke sih, fightingnya sih oke sih, keren sih, ini baru kuinginkan. Kemarin ngapain? Kemarin episode sebelumnya tuh ngapain? Ini adalah episode sebenarnya. Gila, ini keren sih. Keren. Ini kenapa kok ada low resolution begini lagi anjir? Entahnya khasnya sih Gachat atau gimana nih ya? Coba terus komentarnya nih. Kemarin dikikis, di main, sekarang di sini lagi. Gak apa-apa lah, oke lah. Low resolution lagi ya, apa oke lah. Terus wow, gila keren. Wow. Oh, ini kan ya POV-nya Sukuna Kurogane menjadi kamen favorit. Keren. Wow, ini keren banget menurut gue ya. Ini ya, POV menyerang Rainbow Gachat, POV-nya Kamen Rider favorit dan menyerang Gachatnya. Ini kayak POV-nya ini apa namanya sih, itu apa? Yang tembak-tembakan tuh apa yang itu tembak tuh keren banget nih POV. Keren banget POV-nya nih. Kan pasti kameranya tuh dadakan pasti. Ya kan? Pasti POV-nya tuh di pedangnya atau di apa ya? Di sininya armornya si Kamen Rider favorit kan. Di pakai kamera di anjir tuh keren banget POV-nya. Gila. Nah, gini dong, Rainbow Gachat. Gak lama-lamaan. Nah, gini dong Rainbow Gachat. Dari kemarin gak gini kayak memang harus dinasihati dulu sama Pak Asahi memang ya, si Hotaru Hachinose ini memang. Aduh, sumpah lah. Nah, gini dong. Nah, gini dong. Dari kemarin kayak ya kan. Terus aku lupa nih ya kan. Ternyata si Sukuna Kurogane itu memakai dua senjata guys ya. Dual sword ya. Ya. Ada dual sword. Kalau kamera sebelumnya kan dual gun. Ada dual apa lagi itu biasa. Kebanyakan sih dual sword sih ya. Kebanyakan sih dual sword, dual gun ya. Dua ini. Nah gini dong. Nah terus pakai POV-nya Sukuna Kurogane lagi. Ini keren sih. Ini keren. Wah ini keren sih. Ketika Hotaru batu ke atas tuh anjir tuh keren banget. Sejauhnya sih hampir rapi ya. Sejauhnya hampir rapi kan. Visualnya hampir rapi kan. Sejauhnya hampir rapi kan. Waduh keren banget. Ini yang gue butuhkan. Ini aku ekspektasikan. Ini bagus banget. Keren. Oke fantastik. Oke. Tapi ketika bagus itu sudah dapat banget, tiba-tiba bacot no jutsunya. Sumpah lah capek aku. Capek untuk memuji, sumpah. Capek untuk memuji bukan menghujat, sumpah. Capek untuk memuji, sumpah nih. Tapi memuji dihadang sama kritik. Ini kritiknya. Scene ini bisa merusak suasana fightingnya karena ada bacot no jutsunya Hotaru Hachinose.
Ya kan, ini gue bacakan ya. Wotaro Chinose bilang, aku ini memang rakus. Kenapa kok bilang aku ini emang naif, bukan rakus seharusnya. Sekali lagi ngomong, aku ini memang naif loh, paling naif di dunia Kamen Rider loh, ya kan? Kamu harus rakus. Apa kerakusanmu? Why? Lo tuh naif, paling naif, bukan rakus. Alasannya bener sih, karena aku ingin melindungi semua orang berharga bagiku. Karena aku ingin melindungi semua orang berharga bagiku. Itu bagus banget. Bagus banget alasannya. Sorry. Itu bagus banget alasannya tuh, nggak ada miris sama sekali. Bagus. Langsung menuju scene flashbacknya masa lalunya Spanner Kurogane yang mengatakan bahwa sama kayak begitu. Aku ingin melindungi kayak apa hewan-hewannya tuh, kami itu melindungi apapun, kayak kucing, anjingmu sekalipun aku yang kulindungi. Anjir tuh kayak flashback anjir, sumpah. Itu bilang ke orang tuanya, kedua orang tuanya. Itu flashback loh, itu bukan trackback loh itu. Hello, itu flashback loh itu. Beneran itu flashback loh itu. Dia tuh pakai trackback sih oke sih, tapi flashback sih no sih aku. Ada. Terus lagi. Anjir. Ini Otaro Chinose nyerang Spanner Kurogane sih gue agak terkejut ya kan. Lah. Oke sih. Keren tapi oke. Terus keren sih ini ketika nyerang keren, mampus loh ya. Mampus kau taruh apok kon kapok. Kena kok. Mama itu kau taruh lemah kan kau. Ya kan tapi kau yang sepatutnya kau jauh lebih lemah daripada diriku. Aduh, Spanner Kurogane, aduh, sembahlah Otaro Chinose nih, aduh. Ini gue puas banget sini nih. Scene ini juga satu paling puas sepanjang masa, puas banget, bagus. Ini, nggak usah kok misalkan helmnya hancur sih, oke sih, helmetnya kamu dari kaca sih hancur sih lebih epic ya menurutku ya, lebih epic daripada hancur sih Spanner Kurogane doang nih kan. Sini kan. Hancurnya keren banget. Broken Mesh. Kalau usah Otaro Chinose bisa bikin Broken Mesh tuh. Bisa tuh, tapi nggak kepengen tuh. Aduh, sayang sekali, kurang epic sebenarnya, kurang epic sih. Tadi sama-sama Broken Mesh, waduh, anjing. Gila. Tapi oke lah. Langsung Spanner Kurogane. Otaro. Bocah apa tadi ya? Bocah brengsek kan sebenarnya. Bocah gak tahu diri, wah itu sembarang apa kayak menyulut ke Otaro Chinose itu Spanner Kurogane udah nyerang. Ada kick. Anjir, keren. Apa punya visual seperti ini ya? Coba ya. Ini ganggu banget ya. Bentar. Sini nih. Ini ganggu banget. Ini ngapain ada beginian? Ini loh, ini ya, coba ya. Ini ya. Nih. Ada miniatur begini tuh ngapain? Ada apa? Building begini ngapain? Ini mau rusak suasana sih, mau rusak rider kick sebenarnya gue. Apa tadi yang bacot mencuci Otaro tadi? Wah, tuh bisa merusak suasana fightingnya sih. Tolol sih. Terus Broken Driver. Keren. No comment, keren lah. Nah ini, aku menang. Apa Anda? Aku menang anjir. Kalau Anda menang, berarti lo bisa mengakui kesalahanmu, dan lo bisa membawakan Spanner Kurogane ke yang benar, ke akademinya. Ini menang apa? Nggak menang anjir.
Tapi ekspresinya Otaro sih keren banget ya, ekspresinya Otaro ya. Kenapa kok banget keluarkan sekarang? Kenapa nggak episode sebelumnya nggak pakai? Aja ini keren banget, sumpah. Ini desperate-nya Hotaru Genose sih gila sih, keren banget sih. Desperate-nya, pasrahnya si Hotaru Genose, enak banget sih. Ini kena banget. Ini masih hening ya, ini masih hening. Anjir. Nah ini, ketika Spinal Organnya pergi, kenapa pakai drone shot? Kenapa kok pakai drone shot? Why? Ini namanya durasi aja sih menurut gue. Kenapa kok pakai drone shot? Kenapa? Ini menurutku agak lebay sih menurutku. Ini shotnya agak lebay sih, lebay. Lebay sih, shotnya agak lebay sih, lebay. Harusnya kayak gini harusnya. Ini nggak lebay. Ini lebay. Ini nggak pas. Duh. Epic, epic. Wah, gila. Nah, scene berikutnya adalah Kakasis melihat si Kyokagami karena sedang melakukan caturnya. Pas si Kyokagami bilang, Kyokagami bilang, baka, bodoh kan, baka itu kan bodoh kan, baka, anjir lah, sumpah. Sampai nangis loh Kyokagami, duh, itu masih hening loh, masih hening, anjir, itu masih hening, anjir, sumpah. Itu kena banget sih katernya sih. Karena sepanjang episode dibuat kita ngikutin emosi karakter tersebut. Gila, tuh keren banget, gila. Terakhir, memakai security. Nah, fungsi security red chemical cards ini, ya kan? Fungsi security red chemical cards ini adalah kalau ada orang lain yang nyentuh selain kalian, selain Rene Kudo, Rene Ijo, semua akademi ini, akademi yang ada di akademinya itu akan mengeluarkan kejut listrik. Jadi selain akademi akan mengeluarkan kejut listrik selain menggunakan akademi card ini, security card ini, security akademi card ini. Wow, ini berguna banget sih. Nah, misalkan ada yang menyentuh keminya satu kemi yang nolong pasti kejut listrik nyetrum, wah keren sih. Nah ini, tapi kegunaannya nggak tampilkan, hasilnya nggak tampil, kegunaannya apa nggak tampilkan, lu apa nggak dapat secara gamblang tuh siapa nggak tuh. Scene-nya harus tambahkan lagi sih menurutku. Setelah lagi nggak ada lagi guys. Nah terus lagi kata si otornya saya bilang apa? Ada di awal scene bilang apa? Beda dengan gacanya, beda dengan tujuannya, beda dengan impiannya. Yang ini bilang, ya si Ichigon, Hoparuan, tujuannya memang hampir sama kok sama Spinal dengannya, tapi ya pasti akan kembali kok Spinal. Anjing lah. Ini kayak membohongi kami anjir, ya nggak apa-apa sih membohongi benda, sekalipun benda yang bisa hidup itu agak tolol anjir sumpah. Kasihan cuman ya gini juga bro, tapi lo bro ini sini berkali-kali sebelumnya ada beginian, sebelumnya lagi ada bagian lagi, berapa kali ini diambilkan beberapa kali kan, utama tuh sini empet banget sebenarnya bro. Terus Atropos sekap itu bilang ya kan, ya kan para boneka memiliki contoh model ritual. Nah, ritual yaitu menyalurkan semua kekuatan. Itu ritualnya. Jika terjadi maka modelmu akan mati dan kamu akan menjadi bentuk kehidupan yang utuh dan kamu harus bekerja melayani itu. Anjir, modelnya adalah Rine Kudo. Entah itu plot twistnya beneran atau maksa. Ada ini plot twist atau maksa sih benernya. Sumpah ini bukan plot twist, ini maksa sih menurut gue, maksa sih. Kalau Atropos mati ya, Neko tuh ikutan mati. Walaupun sebaliknya, karena modelnya sama. Aduh, ini modelnya kan masalah kecil. Ini adalah potret kan ini, potret ke kanan kan ini. Sumpah ini aku nonton agak miring nih, sumpah agak miring kan, sumpah ini agak tolol sih sumpah ini.
Cuma nih scene beginian ini agak sumpah ini scene yang menurutku agak pengen juring mata sumpah gini doang nih ya. Apaan coba? Tuh scene apaan coba tuh kan? Oke. Terus terakhir. Oh, ngasih sihirnya sih Galia kan. Kena tuh si Rene Kudo tuh, kan? Kena tuh Rene Kudo kan? Kena tuh. Maju Rene Kudo kesakitan. Kesakitan kayak wah ini otaknya hancur sumpah kan. Kaku nih akhirnya mampus ya ketolol sih. Nih kayak berak anjir sumpah, kayak berak anjir. Nah, anjir kayak nan berak sumpah. Aktingnya si Rene Kudo kayak kesakitan kayak kesakitan seperti kayak nan berak sumpah anjir. Nan berak anjir. Wah, itu aja sih menurut gue ya. Terus ketika ada berat Majido keren loh. Aku bilang di Instagram itu bilang ini nggak keren kan, aku bilang itu keren banget. Ini episode berikutnya kan, keren loh ini. Tapi secara samping keren, cara depannya bantet menurutku, bantet kayak bocil Atropos. Ini kan bocil Atropos. Ini yang kritik kan, ini keren loh padahal kayak Monsedarus. Ini jelek, ya itulah kontroversial. Ya kan, antara ini aku bahas di video lainnya aja, video minggu depan aja lah gimana ya. No skor kali ini adalah 7,8/10 alias mediocre. Ini masuk golongan cakep lah, tapi oke lah mediocre. 7,8/10 ini bagus banget menurutku. Apa kurangannya? Lagi-lagi apa kurangannya? Flashback. Lama nggak jadi trackback. Tapi 7,8. Terus apa lagi yang tiba-tiba intens, tiba-tiba melucu, tiba-tiba ada apa lagi tuh gangster gak masuk akal. Pokoknya 7,8/10 adalah mediocre aja dari aku. Mau habis nih, oke? Dari aku maaf kan, oke? Bye bye. Ke video berikutnya. Bye.